bahwa identitas kita sebagai seorang aktivis itu adalah identitas yang melekat, bahwa ketika kemudian kita pernah berjuang bertahun-tahun sebagai seorang aktivis, maka darah kemudian identitas itu tidak pernah hilang. Sebelum kemudian kita menuliskan bahwa kita telah selesai menjadi seorang aktivis. Tapi tentu ketika menjadi seorang aktivis adalah pilihan tentang bagaimana kita menanggung tanggung jawab kondisi bangsa menjadi permasalahan bangsa, menjadi permasalahan kita sendiri. Tentu dalam konteks hari ini, di mana era reformasi, yang di mana 32 tahun dulu kita mendobrak sistem otoritarisme yang kemudian munculnya demokrasi, sehingga semua komponen itu kemudian bisa mempunyai posisi yang kemudian juga seimbang dalam konteks kemudian hukum, agama, dan juga politik di dalamnya. Maka dalam konteks hari ini bagaimana kita sebagai generasi muda harus kemudian jangan sampai menjadi objek dalam politik saja. Generasi muda hari ini mempunyai proporsi yang sangat besar, hampir lebih dari 58%. Maka jangan sampai kemudian proporsi ini hanya sebagai objek politik saja, tapi bagaimana generasi muda ini harus menjadi subjek, harus menjadi penggerak, harus menjadi sebuah kesadaran yang utuh tentang bagaimana masa depan bangsa ke depannya. Kalau dulu kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945 itu diawali oleh Kongres Pemuda pertama 1926 dan juga Kongres Pemuda 1928 yang akhirnya memunculkan Sumpah Pemuda, di mana kemudian mendeklarasikan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Maka konteks hari ini di tahun kemudian 2023 menjelang konstelasi politik di 14 Februari 2024, maka ketika kita mencita-citakan tentang bagaimana masa depan Indonesia, generasi emas, Indonesia emas 2045, itu adalah bagaimana tentang cerita hari ini. Karena tidak akan mungkin kemudian Indonesia emas itu kemudian bisa dapat diraih ketika kemudian kondisi hari ini kita tidak menyiapkan. Khususnya apa? Khususnya adalah terkait dengan bagaimana generasi hari ini harus diselamatkan. Karena kita melihat konteks hari ini, ketika bicara generasi emas, tapi kemudian pendidikan itu tidak bisa terakses ke seluruh pemuda di Indonesia, ketika kemudian juga terkait dengan bagaimana dalam konteks tenaga kerja juga tidak bisa, kemudian pemuda Indonesia juga menjadi pemuda yang pengangguran, kemudian juga sakit-sakitan dan lain, maka Indonesia emas hanyalah sekedar mimpi saja. Maka ketika kemudian menyiapkan Indonesia emas 2045, maka pertaruhannya kawan-kawan semua adalah ada di dalam kemudian pemilu di 2024 ini. Apakah kemudian Indonesia akan karam atau kemudian Indonesia akan terus sesuai dengan kemudian apa yang menjadi cita-cita kemerdekaannya, menjadi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka ini adalah menjadi sebuah misi bagi generasi bangsa hari ini untuk kemudian bagaimana menyiapkan seperti halnya generasi 1928 untuk menyiapkan sebuah kemerdekaannya di 1945. Maka generasi 2024 hari ini harus kemudian bagaimana mengambil peran, mengambil tanggung jawab untuk kemudian bagaimana masa depan Indonesia di 2045 yang dicita-citakan menuju generasi emasnya. Maka dengan kondisi problematika, kondisi hukum, HAM, perekonomian, kemudian generasi pengangguran, pendidikan, dan lainnya, kita harus mengambil peran hari ini supaya generasi kita terselamatkan dan juga kemudian kita mempunyai pemimpin yang teruji. Karena dalam konteks geopolitik hari ini, bagaimana kemudian peperangan, kemudian juga perang antar dagang dan lainnya, dibutuhkan pemimpin yang kemudian teruji, yang bisa seperti halnya kapal ketika ada badai, ombak, dan lainnya bisa menghadapi semua tantangan yang ada. Maka dalam konteks hari ini kita berkumpul dengan sebuah keresahan yang sama, mengambil tanggung jawab, mengambil peran untuk kemudian bergerak, menyiapkan sebuah generasi, menyebarkan bagaimana kemudian nilai-nilai keresahan ini untuk kita siapkan. 2024 kita mengambil peran dan juga bersikap. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersikap dan menentukan arah masa depan Indonesia ke depannya. Karena bagi pemuda penting untuk kemudian bersikap, untuk kemudian bagaimana memilih apa jalan yang menjadi ketentuan untuk kemudian masa depan Indonesia. Nah, semoga dalam kesempatan hari ini kita berkumpul dari seluruh eksponen yang ada,
Hari ini kita bersatu dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dari seluruh kemudian agama untuk sebuah tanggung jawab dan juga misi bersama, yaitu adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!